warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Halo, nama saya Hermalia Putri Suspandari dengan OMPM 235212249. Halo, nama saya Nova Zekayasi, NPM 23521005. Halo, nama saya Santi Rahmanila Arifin, NPM 23521020. Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam adalah salah satu isu yang telah lama dibahas oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Perdebatan umumnya berpusat pada pertanyaan, apakah perempuan boleh memegang jabatan kepemimpinan, terutama kepemimpinan politik atau pemerintahan. Dalam pernyataan yang tadi saya sebutkan, di sini kita akan membahas mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Oke. Pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain atau sekelompok agar bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan atau posisi, tetapi tentang bagaimana seseorang itu bisa mengambil keputusan, memberi contoh yang teladan, menginspirasi dan memotivasi orang lain, dan yang pastinya bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Lalu, dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah untuk mengatur, melayani, dan menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam. Seorang pemimpin bertanggung jawab kepada masyarakat dan tentunya kepada Allah. Beberapa prinsip kepemimpinan dalam Islam meliputi yang pertama adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya oleh masyarakat, dapat dipercaya oleh beberapa kepemimpinan yang sederajat, lalu bisa berkompeten dalam segala hal, dan sudah pastinya menjadi pemimpin itu harus bermusyawarah atau syuro, yang pada artinya setiap berkumpulnya, setiap berpendapat, setiap rapat itu akan terjadinya musyawarah. Lalu yang terakhir sudah pastinya bertanggung jawab terhadap rakyat atau bawahan-bawahan yang sudah dia ambil. Dalam Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan kompetensi. Misalnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dan di sini masuk kepada kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan adalah kemampuan perempuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan mengelola individu atau kelompok mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan, tetapi amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kepemimpinan perempuan dapat mencakup beberapa bidang. Yang pertama, keluarga. Sudah pastinya ibu adalah sebagai pendidik utamanya untuk anak-anaknya. Lalu yang kedua adalah sosial. Sosial yang pada artinya organisasi atau masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan. Lalu yang keempat adalah politik dan pemerintahan. Nah, di sini selanjutnya ada kepemimpinan perempuan menurut ulama kontra. Sebagai ulama lain berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi, terutama dalam urusan negara. Ada kelompok tokoh ulama kontra. Yang pertama ada Imam Al-Mawardi, yang kedua ada Ibnu Katsir, yang ketiga ada mayoritas ulama klasik. Nah, di sini ada dalil yang dijelaskan, yaitu tidak akan menuntut suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang menyebut laki-laki sebagai pemimpin. Nah, di sini ada argumen yang pertama, yaitu kepemimpinan dianggap membutuhkan tanggung jawab besar dan kondisi tertentu. Dan kedua itu ada perempuan dianggap memiliki peran utama dalam keluarga. Yang ketiga ada penafsiran teks dilakukan secara literal atau tekstual. Intinya yaitu perempuan tidak dianjurkan sebagai pemimpin tertinggi
dalam bidang lainnya. Terus selanjutnya ada menurut ulama pro. Yang pertama ada prinsip kesetaraan dalam Al-Quran. Ulama pro sering merujuk pada ayat seperti Quran At-Taubah ayat 71 yang menyebut laki-laki dan perempuan sebagai wali atau penolong atau pemimpin satu sama lain. Ini dipahami sebagai dasar bahwa perempuan juga punya peran kepemimpinan dalam masyarakat. Yang kedua, tidak ada larangan eksplisit yang mutlak. Sebagai ulama menilai tidak ada ayat Al-Quran dan secara tegas melarang perempuan menjadi pemimpin negara. Hadis yang sering dikutip tentang tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin perempuan ditafsirkan sebagai konseptual bukan aturan universal. Baik, yang selanjutnya yaitu ada perspektif ulama. Menurut ulama, pendapat dari akademisi modern, pemikiran sosial dan praktisi, yaitu kepemimpinan dilihat dari kompetensi bukan gender. Nah, jadi balik lagi bahwa sesuatu pemimpin itu bukan dari segi gender, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dilihat dari sebuah kompetensi pribadi tersebut, apakah dia mampu atau tidak untuk memimpin suatu perusahaan atau politik. Perempuan memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan pendidikan. Terbukti banyak perempuan masih memimpin di berbagai bidang, contohnya di bidang politik, bidang olahraga, ataupun bidang keagamaan. Selanjutnya yaitu penafsiran ayat agama perlu mempertimbangkan konteks sejarah. Selanjutnya yaitu intinya selama memiliki kemampuan baik laki-laki maupun perempuan dalam untuk memimpin suatu organisasi dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kepemimpinan perempuan dalam Islam adalah masalah istihadiyah, yaitu terdapat perbedaan pendapat baik dari ulama maupun non-ulama. Ulama terbagi menjadi dua kelompok, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Selanjutnya, yang secara umum masing-masing pendapat memiliki dasar dalil dan argumen yang sangat kuat. Pandangan yang lebih menekankan pada kemampuan gender. Sikap terbaik adalah menghargai perbedaan dalam Islam secara bidang dan kontekstual. Baik, mungkin itu yang bisa kalau sampaikan. Mohon maaf bila presentasi kami ada kekurangan atau kesalahan. Karena kami semua sama-sama saling belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif Islam. Oh salah. Hah? Para ulama telah lama dibahas oleh para ulama